Baik, jumpa lagi di channel Guru Matematika bersama saya Diah Retno. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai rumus dasar limit fungsi trigonometri dengan pembuktiannya. Nah, pada bagian ini, saya tuliskan kembali untuk rumus dasarnya, yaitu limit x mendekati 0 dari x per sin x, atau bisa juga ditulis limit x mendekati 0 dari sin x per x, ini bernilai 1. Nah, pada bagian ini, saya akan memberikan beberapa contoh penggunaan dari rumus dasar limit fungsi trigonometri ini. Ya, sebagai contoh, misalkan diberikan soal limit x mendekati 0 dari sin 5x. Nah, seperti ini, kemudian per 5x. Nah, ini kita akan mencari tahu berapa nilai limit dari soal yang saya berikan. Nah, nanti caranya kita lihat sin x per x ini yang di rumus dasar sudutnya x, sementara di soal ini 5x. Nah, sehingga kita perlu merubah 5x-nya ini menjadi satu variabel. Ya, kita misalkan 5x-nya ini kita ganti variabelnya menjadi variabel u. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk variabel x yang ada di soal, ini untuk x-nya itu mendekati 0. Nah, kita akan cari tahu, maka 5x-nya ini juga akan mendekati 0. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena jika kita masukkan x-nya 0, maka 5x-nya juga akan mendekati 0. Nah, sementara 5x ini adalah u, sehingga u-nya juga mendekati 0. Dari sini, soal yang ada kita ganti variabelnya menjadi variabel u, sehingga kita punya limit u ya. Di sini u mendekati 0. Nah, sin-nya tetap, 5x-nya kita ganti jadi u per u juga. Nah, ini sudah sama persis dengan rumus dasar trigonometri, sehingga jawaban akhirnya adalah 1. Ya, nanti pada penggunaannya kita bisa langsung menerapkan ya. Misalkan 5x-nya ini saya ganti menjadi 8x. Nah, 5x yang bawah juga saya ganti 8x. Ini hasilnya juga akan tetap 1 ya, karena menggunakan pemisalan yang tadi. Kemudian contoh limit yang kedua, misalnya saya punya limit x mendekati 2 dari sin, misalkan x dikurangi 2 per x kurang 2 juga. Nah, kita akan melihat bagaimana untuk penyelesaian limit yang seperti ini. Nah, di sini kita misalkan x min 2-nya itu menjadi variabel yang lain juga. Nah, ini misalkan saya ganti x min 2 menjadi variabel v. Nah, dari soal kita punya untuk x yang mendekati 2, maka x min 2 itu akan mendekati 0. Kemudian untuk x min 2 ini kan kita ganti dengan v tadi ya, sehingga v-nya juga akan mendekati 0. Nah, dari sini kita kembalikan ke soal sehingga menjadi limit x-nya kita ganti v mendekati 0 sin. Nah, ini x min 2-nya kan sudah kita ganti, berarti menjadi sin v per v. Nah, ini akan bernilai 1. Ini sama persis dengan yang ada di soal. Begitu juga untuk kasus-kasus lain di mana x min 2-nya ini misalkan dalam bentuk yang lain, bawahnya juga sama persis. Namun jika kita ganti x-nya mendekati suatu bilangan, maka akan mendapatkan bentuk yang mendekati 0. Nah, sehingga bisa menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, pada bagian berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menemukan rumus-rumus lain yang diturunkan dari rumus dasar limit fungsi trigonometri ini. Nah, beberapa rumus yang akan kita buktikan, diantaranya yang pertama limit x mendekati 0 dari x per tan x, atau limit x mendekati 0 dari tan x per x ini bernilai 1. Nah, sebelumnya sudah pernah saya tuliskan di dalam video pembuktian ya, hanya untuk pembuktiannya ini belum sampai. Nah, kita lihat di sini untuk tan x kita akan rubah menggunakan rumus identitas trigonometri menjadi sin per cos. Nah, di mana sin per cos ini kan pecahan, sehingga jika saya balik menjadi x kali cos x per sin x. Nah, jadi cos x-nya ini di atas ya. Nah, dari sini x dengan sin x-nya kita jadikan 1. Saya taruh di posisi depan x per sin x, sementara cos-nya ini tetap di belakang ya penulisannya. Nah, dari sini limit x mendekati 0 dari x per sin x ini sama dengan rumus dasar trigonometri yang sebelumnya kita bahas.
sehingga bentuk ini akan menghasilkan nilai 1, sementara cos X-nya, jika X-nya saya substitusi dengan 0, maka akan mendapatkan cos 0 yaitu 1, sehingga hasil akhirnya adalah 1. Nah, terbukti bahwa limit X per tan X atau tan X per X ini bernilai 1. Ya, kemudian untuk pembuktian berikutnya, saya akan membahas mengenai limit AX per sin BX atau limit AX per tan BX. Nah, ini bedanya hanya di tan ya, atau kebalikannya sin AX per BX ini juga akan bernilai AB. Nah, bagaimana pembuktiannya? Kita akan melihat bersama ya. Yang pertama untuk limit AX per sin BX. Nah, di sini nilai sinnya itu adalah BX. Nah, meskipun atasnya AX, bawahnya itu yang sin adalah BX. Sehingga kita perlu memunculkan padanan untuk dapat menggunakan rumus dasar. Sehingga kita tambahkan BX di bagian atas. Nah, karena atas kita tambah, maka bawahnya juga kita tambah BX. Sehingga sebenarnya kita mengalihkan dengan 1. Nah, dari sini BX dan sin BX ini kita jadikan 1. Ya, kita gabung sehingga nilai yang belum saya tulis yaitu AX di bagian atas, di bagian pembilang, dan BX yang penyebut yang saya tulis di bagian bawah sini. Nah, dari sini kita lihat limit yang saya lingkari ini merupakan variasi dari rumus dasar, sehingga ini menghasilkan nilai 1, dan limit AX per BX ini jika AX-nya saya coret maka menghasilkan A per B, sehingga jawabannya menjadi A per B. Nah, ini terbukti. Ya, seperti itu untuk pembuktiannya. Kemudian untuk bentuk yang kedua, di sini ada tan AX per BX. Nah, silakan ini bisa kalian jadikan sebagai bahan latihan untuk membuktikan hasilnya itu sama A per B ya. Nah, di bagian terakhir ini saya memiliki rumus limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX atau tan AX per sin BX. Ini jawabannya juga AB. Nah, nilai A dan B-nya ini sebenarnya sama ya, sama-sama di atas dan di bawah. Bedanya hanya sin tan-nya ini saling berkebalikan. Nah, gimana untuk pembuktiannya? Kita mulai dari memunculkan bentuk yang sepadan dengan sin AX, yaitu AX di bagian bawah dan AX yang di atas ini mengikuti ya, karena kita tidak boleh mengalihkan dengan sembarang bilangan. Nah, untuk tan BX kita tambahkan BX di atas dan BX yang penyebut ini mengikuti. Nah, dari sini untuk sin AX dan AX ini kita gabung jadi 1 di bagian depan. Misal saya tulis sin AX per AX. Nah, BX-nya karena tan-nya di bagian bawah, maka BX saya tulis di atas dan tan BX-nya di bagian bawah. Nah, kemudian ada nilai AX yang di pembilang ini belum saya tuliskan. Nah, sehingga saya tulis di bagian atas ini. Kemudian BX yang penyebut sini ini juga belum saya tulis. Nah, dari sini jika kita tulis bentuk yang pertama sin AX per AX, nah kemudian yang kedua yaitu limit X mendekati 0 dari BX per tan BX. Nah, terus kemudian bentuk AX per BX nya nih saya coret X nya sehingga menjadi A per B saja. Nah, ini kalau saya tulis maka bentuk yang pertama dan kedua ini hasilnya itu 1 ya, karena menggunakan rumus dasar trigonometri, sehingga hasil akhirnya akan A per B. Nah, seperti itu untuk pembuktian dari rumus yang terakhir ini. Ya, demikian untuk pembahasan kita kali ini. Untuk soal-soalnya akan saya lanjutkan pada video di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.